Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 4, seperti biasa di Sentra Sains bersama Ibu Pia, kita masih membahas tentang tema udara ya. Teman-teman, seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum memulai sentra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman kelas 4, minggu lalu kan kita sudah membahas tema yang sama, udara, hanya saja membahas tentang jenis-jenis angin ya. Kita udah mengetahui apa sih angin itu ya, pengertiannya ya. Nah, di minggu ini kita membahas tentang lapisan udara ya. Nah, Ibu mau nanya dulu nih teman-teman kelas 4. Siapa yang tahu nih manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup ini, kita ini sekarang tempat tinggalnya di mana sih? Apa sih sebutan untuk tempat tinggal manusia? Siapa yang tahu? Betul sekali, dunia kita ini disebut sebagai bumi ya. Kita tinggal di sebuah planet yang disebut dengan planet bumi ya. Masalah nanti teman-teman, apa sih itu Bu planet? Planet itu cuma ada satu macam ya Bu. Nanti akan kita ngebahas di tema berikutnya ya teman-teman ya. Sekarang kita fokusnya di bumi dulu ya. Nah, tadi teman-teman sudah tahu makhluk hidup itu tempat tinggalnya di bumi ya. Nah, bumi ini memiliki atmosfer yang berfungsi untuk melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari ya, dan mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam ya. Yang dimaksud suhu ekstrim itu adalah yaitu suhunya itu terlalu panas atau terlalu dingin ya, jadi berlebihan ya. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngebahas tentang si atmosfer. Bu, atmosfer itu sendiri apa sih Bu? Saya masih belum paham nih Bu. Atmosfer itu adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi ya teman-teman ya. Nah, dia melingkupinya itu dari permukaan planet sampai jauh di luar angkasa ya. Di bumi, atmosfer itu terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai di ketinggian 560 km dari atas permukaan bumi. Jadi ini bumi bulat, di atasnya paling luar dia 560 km ya, udah masuk luar angkasa ya teman-teman ya. Nah, kalau di luar angkasa siapa yang tahu nih? Kita bisa keluar angkasa itu menggunakan apa? Iya, betul sekali, roket ya. Profesi yang keluar angkasa, yang bekerjanya di luar angkasa, meneliti ya, seperti itu. Yang dia bepergiannya menggunakan roket disebut apa? Iya, betul sekali, astronot ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang atmosfer nih. Nah, sekarang Ibu mau jelasin susunan lapisan udaranya ya. Kita mulai dari yang paling luar, dari yang mendekati luar angkasa ya. Dari luar angkasa itu sampai yang terdekat dengan bumi ya, sampai yang bagian terdalam ya. Yang pertama itu ada eksosfer. Yang kedua ada termosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada stratosfer, dan yang kelima ada troposfer ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah, kalau si eksosfer ini adalah lapisan udara yang paling luar ya. Namanya juga kita tadi nyusunnya dari yang luar ya. Lapisan udara yang paling luar, dan kandungan utamanya adalah gas hidrogen. Gas hidrogen ya kandungan utamanya ya. Nah, di lapisan eksosfer inilah biasanya kita temukan satelit ya, satelit buatan ya teman-teman ya. Nah, satelit ini kan biasanya tuh bisa digunakan untuk kayak sekarang memancarkan kalau kita butuh internet. Nah, itu menggunakan satelit ya. Kita mau nonton TV ya, seperti itu ya. Dunia teknologi sekarang itu banyak menggunakan satelit ya, GPS seperti itu ya, atau menggunakan satelit ya teman-teman ya. Nah, lapisan terluar yang kedua adalah termosfer ya. Ini adalah lapisan terluar nomor 2 yang berada di atmosfer ya. Nah,
Lapisan ini juga sering disebut atau sering dikenal dengan lapisan ionosfer ya, atau hot layer, atau lapisan panas ya. Jadi si termosfer ini banyak nih sering dikenalnya ya, macam-macam. Ada yang disebut lapisan ionosfer, atau hot layer, atau lapisan panas. Nah, lapisan ini tuh biasanya itu berfungsinya untuk memancarkan gelombang radio ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kan, zaman nenek-nenek kita itu, dia tuh yang paling terkenal adalah radio daripada televisi. Televisi belum secanggih yang sekarang ya teman-teman ya. Nah, siapa di sini yang pernah dengar radio? Nah, radio itu kan jaraknya jauh-jauh, menjangkau pendengarnya jauh-jauh. Dia juga menggunakan gelombang radio, dan itu berada di lapisan termosfer ya. Dan di sini juga sering terlihat aurora ya. Jadi kalau kita melihat aurora itu kayak pembiasan cahaya. Jadi dia mirip kayak pelangi ya teman-teman, indah gitu pokoknya, tapi dia bukan pelangi. Kalau pelangi kan beda lagi, dia biasanya habis hujan. Kalau ini dia itu di suhu-suhu tertentu ya teman-teman ya. Terus di sini juga biasa ditemukan pesawat ulak-alik ya, bukan pesawat terbang tapi pesawat ulak-alik ya teman-teman ya. Nah, lapisan berikutnya adalah mesosfer. Nah, kalau lapisan ini kan dari 5 lapisan nih. Sekarang kita bahas yang ketiga. Dia lapisannya berada di tengah-tengah ya. Nah, puncak dari mesosfer ini dibatasi oleh lapisan mesopause ya. Puncaknya dia dibatasi oleh lapisan mesopause. Nah, lapisan ini berfungsi untuk mengikis benda langit yang jatuh. Contohnya meteor yang jatuh. Jadi kalau ada benda langit jatuh, anggap aja sebesar bola basket misalnya ya teman-teman, dia akan terkikis sedikit demi sedikit di lapisan si mesosfer ini ya, hingga pada saat jatuh ke permukaan bumi itu bisa jadi tidak terlihat, sudah nggak ada, udah habis, terkikis, atau bisa jadi tersisa kecil sekali ya teman-teman ya. Karena kalau benda langit utuh jatuh ke bumi kita itu bahaya ya teman-teman ya, bisa hancur lama-lama bumi kita ya. Nah, makanya ada atmosfer, khususnya lapisan mesosfer nih yang melindungi ya. Nah, terus yang keempat itu adalah stratosfer ya. Nah, kalau stratosfer ini adalah lapisan kedua dari yang terdalam ya, yang berada di atmosfer ya teman-teman ya. Ini berfungsi, biasanya kita sering menemukan pesawat terbang. Jadi kalau pesawat kan pada saat take off, dia naik sama turun atau landing, dia kan juga ada posisi dia datar ya teman-teman ya. Dia artinya sudah stabil, dia mau ke suatu daerah ya, misalnya kayak kita dari Balikpapan mau kemana, ke Jakarta misalnya ya. Pada saat dia sudah datar seperti ini, artinya kita berada di lapisan stratosfer si pesawat terbang ini ya teman-teman ya. Nah, terus disitu juga biasa sering ditemukan balon cuaca ya teman-teman ya. Nah, lapisan berikutnya adalah troposfer ya. Nah, lapisan ini adalah lapisan udara yang menempel di permukaan bumi ya. Dia menempel, dia paling dalam soalnya ya. Nah, di lapisan ini juga terdapat semua jenis cuaca ya. Semua jenis cuaca, semua perubahan suhu, hembusan angin, tekanan, dan juga kelembapan yang kita rasakan ya. Nah, terus di sini tuh biasa sering ditemukan adalah puncak Gunung Everest. Gunung Everest ini adalah gunung tertinggi di dunia ya teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat khatulistiwa ya, makanya ada cuaca, ada suhu. Jadi musim ditentukan juga di sini ya, di lapisan ini ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas tentang lapisan stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini ada lapisan udara lagi nih, lapisan udara yang penting yang sering disebut lapisan ozon. Mungkin teman-teman sering dengar tuh tentang ozon. Apa sih Bu ozon itu? Ozon merupakan gas yang terdapat di atmosfer secara alami ya, atau di atmosfernya memang sudah ada dengan sendirinya ya. Jadi nggak ada yang buat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maksudnya nggak ada manusia yang mampu membuat lapisan ozon ini ya. Nah, ozon itu merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia ya, terdiri dari 3 macam atom oksigen atau O3, makanya sering disebut ozon ya. Nah, karena dia mengandung unsur kimia yang memiliki sifat beracun bagi makhluk hidup ya, jadi nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup di lapisan ozon ya. Nah, terus
tadi kok ada atom oksigen sih Bu? Ada unsur kimianya yang terdiri dari atom oksigen di lapisan ozon. Berarti harusnya kita bisa hidup di sana. Nah, bedanya tadi udah Ibu katakan bahwa atom oksigen di sini tuh mengandung sifatnya racun. Dia berbeda dengan oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari ya. Nah, perbedaannya itu dari warna. Kalau si atom oksigen ini dia memiliki warna biru ya, dan memiliki aroma yang kuat, berbau kuat ya. Kalau oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari itu tidak ada warnanya dan tidak ada aromanya ya. Kita jangan bayangkan kalau kita sedang bakar-bakar sampah, bakar-bakar ikan atau ayam, terus timbul aromanya, beda. Itu karbon dioksida yang keluar ya teman-teman ya, dari hasil pembakaran ya. Ini kita bilang adalah oksigen yang seperti biasa kita bernafas, yang kita hirup ya, tidak ada aroma tertentu kan. Nah, terus kan kita bisa lihat tuh kalau langit lagi cerah, suka warna kebiru-biruan. Nah, itu salah satu yang mempengaruhinya adalah si lapisan ozon ini ya, dari atom oksigennya tadi, yang warnanya kebiru-biruan ya. Nah, terus kenapa sih Bu lapisan ozon itu sangat penting? Ada 4 alasan ya, kenapa lapisan ozon itu sangat penting. Yang pertama, dia mengatur sinar ultraviolet atau UVB yang masuk ke permukaan bumi. Yang kedua, dia melindungi bumi dari sinar matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Yang keempat, menjaga kestabilan suhu bumi sehingga pemanasan global pun bisa berkurang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau sinar matahari sekarang ini kan, kita kalau siang-siang lagi terik, kita suka kepanasan ya, apalagi berdiri tepat kena sinar matahari. Kalau lama-kelamaan kulit kita bisa gelap, bahkan yang kulitnya sensitif bisa ada bekas kayak luka, kayak kulitnya terbakar gitu ya, ada noda-noda bekas terbakar ya. Nah, itu saja sudah dilindungi oleh si atmosfer, udah dikurangi nih, udah diatur nih untuk tidak semuanya masuk. Udah ada atmosfer, ada si lapisan ozon tadi. Nah, kebayang ya teman-teman kalau tidak ada atmosfer, tidak ada lapisan-lapisan udara tadi yang melindungi bumi kita, sinar mataharinya main langsung masuk aja, langsung terkena kulit kita, bagaimana bahayanya ya. Dan panasnya pasti lebih panas daripada sekarang yang kita rasakan ya. Begitu juga dengan benda-benda langit yang jatuh tadi. Kebayang kalau tidak ada si atmosfer dan lapisan-lapisan tadi yang melindungi dan mengikis benda-benda langit tersebut, yang ada bisa-bisa bumi kita itu malah hancur lama-lama kalau kemasukan benda-benda langit yang jatuh ya. Nah, terus dia juga menjaga kestabilan suhu di bumi, jadi kita tidak terlalu merasakan yang panas berlebihan atau dingin yang sangat dingin ya. Nah, terus tadi nih Bu, kan sinar ultraviolet atau UVB itu berbahaya nih. Bahayanya tuh apa saja sih Bu bagi makhluk hidup ya? Ada 8 bahaya yang diakibatkan oleh sinar ultraviolet atau UVB pada makhluk hidup. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit ya. Yang kedua, menyebabkan penyakit katarak. Yang ketiga, melemahkan sistem imunitas badan ya. Contohnya kita mudah terserang penyakit ya kalau sistem imunnya lagi turun ya, lagi jelek atau lagi lemah ya teman-teman ya. Yang keempat, menimbulkan kerusakan pada tanaman ya. Dia bisa memusnahkan hasil tanaman. Contohnya tuh kalau tanaman terlalu banyak terkena sinar UVB atau ultraviolet, lama-lama tanamannya itu pertumbuhannya itu terhambat atau dia mengalami kerdil, tidak gede-gede, segitu-gitu aja ya teman-teman ya, ukurannya segitu aja. Nah, terus yang kelima adalah memusnahkan kehidupan laut. Contohnya itu plankton yang biasa suka dimakan ikan yang ada di permukaan air. Kalau di laut ya, itu bisa mati, bisa berkurang ya karena dia terpapar sinar UVB secara langsung ya teman-teman ya. Terus dia bisa mematikan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil ya, anak-anaknya ikan, kepiting, dan udang ya. Nah, terus yang alasan keenam itu adalah menyebabkan pemanasan global. Bu, apa sih pemanasan global ini? Saya sering dengar loh Bu. Pemanasan global itu merupakan peristiwa di mana suhu bumi mengalami kenaikan yang pesat. Jadi dia lebih panas ya. Dan dia naiknya itu cepat sekali ya. Nah, otomatis karena panas terjadilah alasan ketujuh, yaitu mencairnya es di kutub-kutub bumi. Jadi
es di kutub utara itu bisa, atau di kutub selatan itu bisa mencair ya, salju-salju itu ya teman-teman ya, otomatis bumi kita jauh lebih panas ya. Dan yang kedelapan adalah naiknya permukaan laut. Dia bisa naik karena si es tadi mencair, si kutub-kutub tadi ya, otomatis karena mencair bertambah jadi permukaan, bertambah volume air lautnya ya, jadi naik air permukaan lautnya ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya pada saat recalling atau mungkin minta pendampingnya untuk menghubungi Ibu ya. Nah, nasihat Ibu seperti biasa teman-teman ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, nggak usah kemana-mana, di rumah saja ya teman-teman ya. Andaikan harus keluar karena keadaan tertentu, pastikan teman-teman membawa hand sanitizer, menggunakan masker, dan menggunakan face shield ya teman-teman ya. Nah, oke, kita tutup dengan hamdalah ya teman-teman ya. Alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis juga ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Ibu tunggu ya 1 jam ya Ibu beri tugasnya ya. Oke, kita ketemu lagi di Sentra Sains minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.